Saudara ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri yang dihadirkan sebagai ahli dari pemohon Anies Mohaimin menyebut ada 3 menteri yang dinilai paling vulgar dalam memolitisasi bantuan sosial pada Pilpres 2024. Saat memberikan keterangan sebagai ahli di sidang ketiga PHPU Pilpres 2024, ekonom Faisal Basri menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam memolitisasi bansos pada pemilihan presiden 2024. Menurut Faisal, ketiga menteri tersebut aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo. Jokowi melakukan lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Hartarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka di Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan. Menanggapi keterangan ahli Faisal Basri yang dihadirkan oleh pemohon Anies Mohaimin dalam sidang PHPU Pilpres 2024, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah jika dirinya memolitisasi bansos. Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah membagi-bagikan bansos. Menurutnya hal tersebut bukan kewenangannya sebagai Menteri Investasi. Bahlil menyebut Menteri Investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Menteri Investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Maksudnya seperti apa? Ya terserah aja lah mereka sebut apa. Yang jelas Menteri Investasi tidak pernah bagi bansos. Dan bukan domain juga mengurus bansos, mengurus investasi. Ya. Dan saudara, ada 4 menteri yang akan dijadwalkan pemanggilannya dalam sidang PHPU Pilpres 2024 pada hari Jumat mendatang. Menurut Hakim MK, pemanggilan para menteri tersebut dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya, saudara. Selengkapnya soal informasi ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di gedung MK. Selamat malam Putu. Jadi siapa saja nih nantinya yang dipastikan atau kemungkinan akan hadir dalam sidang PHPU Pilpres yang akan dijadwalkan pada Jumat mendatang? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Kurang lebih ada 5 pihak yang nanti akan dihadirkan untuk kemudian memberikan keterangan atau datang sebagai pemberi keterangan untuk memberikan pandangan-pandangan ataupun juga menjawab sejumlah pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 5 unsur ini terdiri dari 4 menteri dan 1 dari DKPP. Lebih lengkapnya sebelum saya memaparkan, berikut pernyataan dari Ketua Majelis Hakim Soehartoyo. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2. Jadi bukan mengakomodir ya Yasir dan juga saudara, tetapi sebagai pemberi keterangan karena dirasa Majelis Hakim memerlukan pandangan ataupun juga pernyataan dari pihak-pihak tersebut. Ini juga sudah ditentukan oleh Majelis Hakim setelah melakukan rapat
rapat pemusyawaratan hakim atau RPH, dan juga setelah kemudian meninjau bagaimana dalil dari para pemohon, meninjau bukti-bukti, kemudian juga melihat bagaimana jawaban dari KPU, keterangan dari Bawaslu, dan juga keterangan dari pihak terkait, yakni pasangan Prabowo Gibran yang juga hadir di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nantikan nanti hari Jumat rencananya kelima pihak ini, yakni 4 menteri dan juga 1 perwakilan dari DKPP akan dipanggil untuk kemudian memberi keterangan kepada majelis hakim. Yasir. Kemudian Putu, ini para menteri kan akan didengarkan begitu keterangannya. Ini kapasitasnya sebagai apa dan bagaimana nanti mekanismenya? Ya, jadi kapasitasnya ini sebagai pemberi keterangan. Kalau sebelumnya yang menjadi pihak yang juga masuk dalam kategori pemberi keterangan adalah Bawaslu ya, di beberapa sidang yang lalu, di pekan lalu ini juga sempat hadir bukan sebagai pihak terkait, bukan sebagai termohon atau juga pemohon, tetapi kehadirannya ini memaparkan bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian juga memaparkan sengketa-sengketa yang sudah ditangani ataupun yang belum ditangani oleh Bawaslu. Ini nantinya akan menjadi catatan tersendiri dan juga menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim tanpa ditanya oleh baik itu pihak termohon ataupun juga pihak terkait. Nah, ini yang kemudian juga nanti akan sama sistematikanya ketika menteri ini dipanggil ke muka sidang, di mana nanti keempat menteri ini hanya akan ditanya oleh majelis hakim dan tidak oleh pihak yang lain, baik itu oleh kubu 01, 03 ataupun juga pihak terkait yakni kubu Prabowo Gibran. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya terkait dengan MK yang akan memanggil 4 menteri dalam sidang PHPU. Dan saudara, Ketua KPU